Halo dokter, ada pasien nih dengan riwayat trauma di dada. Yuk kita review cara periksa toraks yang tepat pada pasien ini. Penilaian juga penanganan cedera toraks harus cepat ya dok. Soalnya seringkali kondisinya mengancam nyawa. Nah, penilaian toraks yang pertama itu inspeksi seluruh area dada termasuk bagian belakang. Lihat tanda trauma yang jelas seperti deformitas yang langsung terlihat, ekimosis, atau bahkan luka tusuk. Nilai apakah dada mengembang secara simetris. Agar lebih jelas, kita bisa minta pasien untuk menarik dan menghembuskan nafas. Perlu dicek nih dok, apakah ada flail chest. Dok, flail chest itu kayak gini ya. Jadi waktu pasien tarik nafas dan ekspansi dada, ada bagian dada nih yang justru malah masuk ke dalam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, dokter udah tahu belum soal e-course Alomedica? Di website Alomedica tersedia e-course untuk berbagai bidang dan narasumbernya nggak perlu dokter lakukan lagi. Mau kapanpun, dimanapun, dokter bisa akses e-course melalui website Alomedica. Udah gitu, sekarang e-course kita ber-SKP Kemkes loh. Yuk ikuti e-course Alomedica sekarang. Kedua, lakukan palpasi ringan untuk menilai apakah ada krepitus dan diskontinuitas tulang yang teraba. Palpasi semua area toraks ya dok, depan dan belakang. Jika ada bunyi krekel waktu palpasi, maka ini tandanya ada udara di subkutan yang disebut dengan emfisema subkutan. Hal ini berarti terdapat cedera pada dinding dada yang berhubungan dengan rongga intratoraks. Yang paling umum itu pneumotoraks akibat tulang rusuk yang patah. Terus, lakukan auskultasi pada kedua lapang paru ya dok. Pastikan suara paru vesikuler dan simetris. Kalau misalnya suara paru tidak simetris, contohnya suara paru kiri menurun, kita perlu curiga nih dok, jangan-jangan ada pneumotoraks atau hematotoraks. Dokter juga perlu auskultasi jantung. Jika suara jantung menurun, lalu dokter juga notis ada hipotensi dan distensi vena jugularis, maka curiga besar pasien mengalami tamponade jantung dan membutuhkan tata laksana segera. Selanjutnya, dokter bisa lakukan perkusi, terutama jika auskultasi paru tidak simetris. Bandingkan paru kanan dan paru kiri. Kalau ada udara, maka perkusi akan terdengar timpani atau hipertimpani. Tapi, kalau hemotoraks, perkusi sisi yang bermasalah akan terdengar redup. Pada kasus di mana dokter mencurigai pasien trauma dada, dokter harus cepat-cepat merule out. Contohnya, obstruksi, ruptur jarum nafas, tension pneumotoraks, tamponade jantung, hematotoraks masif, atau flail chest. Karena kondisi-kondisi kritis ini perlu penanganan langsung. Dokter dapat melakukan survei sekunder setelah pasien sudah stabil ya dok, untuk mencari ada fraktur kosta, hematotoraks, pneumotoraks kecil, kontusio paru, dan dinding toraks. Pemeriksaan ronsen harus dapat dilakukan segera ya dok, jika alat tersedia, dan jika ditemukan gejala kering seperti tadi, atau mekanisme cedera dengan resiko tinggi. Namun, hal ini seharusnya tidak boleh menunda penyelamatan nyawa seperti mempertahankan patensi nafas dan oksigenasi, torakotomi, atau penempatan kateter interkostal untuk mengendalikan pendarahan perikardium. Itu dia pemeriksaan toraks yang tepat untuk trauma dada. Like and share video ini ke teman-teman dokter ya. Subscribe channel Alomedica, nyalakan lonceng notifikasinya. Jadi dokter andal dalam genggaman. Salam Alomedica.